Yo, what's up, Sayers? Welcome to Stay Casual. Oke guys, buat kalian yang udah nonton episode sebelumnya, kita udah bilang bahwa kita akan lanjutin next part bersama istri dari Kodriel yang adalah sudah berdiri di sebelah kita, Cici Jessica Christina. Hai. Iya, thank you. Padahal kita dadakan banget ya. Tapi terima kasih. Ya, oke. Jadi kemarin kita udah ngobrol sama Kodriel kan soal gimana pandemi bikin dia jadi bikin space ini. Selain untuk dance studio tapi art juga, art space. Nah sekarang kita pengen denger dari sisi Cijes nih. Gimana soal Inspiro Moves sebagai dance studio mungkin menghadapi kemarin kali ya pandemi 2020. Gimana? Sebelumnya welcome to Inspiro Moves Studio. Ya, jadi ada teman-teman di sini juga yang biasa di sini kita emang pakai buat kelas dan seperti yang tadi Jess bilang di tahun 2020 saat masuk Covid pasti semua struggle, semua harus make adjustment gitu dan mungkin 2-3 bulan pertama kita semua nggak hanya dan studio, even yang kerja juga berusaha untuk adapt with the situation ya, with Zoom dengan kerja dari rumah dan segala macamnya, even dance class juga yang biasa selalu harus onsite dan ketemu langsung tatap muka, kita harus lewat Zoom, lewat IG live dan sebagainya gitu. Tapi lama-kelamaan aku realize kayak itu tuh nggak efektif juga gitu dan kayak membuang banyak tenaga, baik yang pengajarnya juga dan yang dari rumah juga awal-awal ya kayak seru gitu ya, kayak happening ya belajar dari online gitu di video-video. Tapi setelah 2-3 bulan kayak lelah ya. yang bener-bener stay bener-bener mereka yang emang mau dan niat banget dan bisa kayak disiplin ya untuk belajar dari rumah karena kan kalian biasa di studio seru-seruan gitu, ini di rumah kayak fokus sendiri gitu kan. Ya pada akhirnya aku juga mikir kayak ini kayaknya nggak efektif juga kalau kita terusin. Tapi kita terus berusaha sih apa yang kita bisa lakuin sih di saat seperti ini gitu. Bulan Mei kita ngadain Move On Dance Competition kalau ada yang sempat dengar atau mungkin kalian ada yang pernah ikutan juga. Jadi itu online dance competition yang kita coba adain dan ternyata responnya banyak banget yang tertarik ikutan. Ada sekitar 160 peserta dari berbagai kota, bahkan ada yang dari luar negeri juga dan bersyukur sih lewat momen itu di bulan Mei mungkin semua orang juga masih struggle dengan pandemi tapi di situ kita bisa tetap live our passion dan tetap bisa share dan bisa inspire satu sama lain lewat kompetisi online itu gitu. Jadi tapi udah abis itu mulai masuk ke Juni, Juli, pandemi masih belum selesai. Yang tadinya kita pikir cuma ya 1 bulan, 2 bulan, ini sampai kapan ya? Akhirnya semua juga mulai ya bingung, ragu, mau nentuin planning ke depan juga kayak nggak jelas gitu ya. Di situ dimana aku share ke Adriel, suami aku, kayak ini mau dibawa kemana ya dan bersyukur sih untuk visi yang didapat bahwa ya ini nggak cuma sekedar dance studio, Inspire Moves is more than that gitu. Jangan karena misalkan kelas-kelas dance yang nggak bisa berlangsung atau event dance yang nggak bisa berlangsung, ininya kita jadi berhenti gitu. Jadi ya udah akhirnya di situ Adriel mulai share visionnya apa yang bisa kita lakuin dengan kolaborasi dan salah satunya ya dengan kolaborasi dengan teman-teman visual arts, seniman-seniman visual yang ada di Indonesia tentunya. Jadi kita sebenarnya memakai masa-masa pandemi ini walaupun kelas-kelasnya mungkin nggak seefektif biasanya atau nggak bisa running all the classes gitu, tapi kita jadi bisa ada kesempatan untuk kolaborasi dengan seniman-seniman ini yang biasanya kalau nggak ada pandemi pasti mereka semua juga sibuk pameran dan juga kemana-mana dan justru di situ bisa jadi ada kesempatan untuk bisa ngobrol, untuk kenalan, untuk tahu backgroundnya mereka seperti apa dan terinspirasi lagi gitu sih. Dan itu menurut aku fresh banget ya. Misalkan kalian udah pernah lihat yang dari competitionnya juga, kalau kalian nonton semua para pesertanya tuh idenya fresh banget. Nah terus juga hasil kolaborasi Cijes dan Inspiro dengan para seniman itu benar-benar bikin, mungkin benar nggak sih kalau ke Cijes sendiri sebagai penari juga malah jadi inspired lagi gitu untuk create something else. Iya nggak sih? Jadi sesuatu yang baru di refresh lagi dan apa ya, itu yang ngebuat untuk semangat lagi sih tetap maju gitu. Walaupun kedepannya kita masih nggak tahu nih tahun depan seperti apa dan sebagainya, tapi nggak membuat kita berhenti untuk tetap menjadikan wadah ini hidup gitu. Dan sebenarnya di tahun 2020 juga bulan Oktober kita ngadain satu performance, itu intimate performance sih. Jadi sebenarnya di studio dan dengan limited audience by invitation juga dan dengan protokol kesehatan kita ngadain performance namanya Transit
2.1 ya. Nah, jadi pas kita stop the classes sebenarnya kita jadi ya udah kita training aja bareng-bareng pengajar, terus juga kita explore lagi dan aku jadinya create full length koreografi gara-gara masa pandemi ini gitu. Padahal kalau misalkan kita lagi sibuk ngajar dan semuanya sibuk dengan aktivitas masing-masing pasti nggak akan ada waktu untuk buat karya ini gitu. Tapi itu jadi reflect buat ke diri aku sendiri juga sebagai penari, sebagai guru, sebagai koreografer, dan juga kita pakai momen itu transit sebenarnya buat aku sendiri itu adalah transisi gimana kehidupan kita dari yang sebelum COVID dan in the middle of it saat kita in transition, tapi bukan berarti kita berhenti gitu ya, kita tetap melangkah walaupun terseret-seret. Iya, lebih ke adaptasi dan ya maksudnya pelan-pelan dengan bergandengan tangan semua maju ya kayak kalian di sini gitu, dengan bergandengan tangan dengan tetap optimis ya akhirnya bisa juga sampai kepada hari ini gitu. Bener banget, selalu ada hikmah ya. Inspire Moves ada apa? Nah, bisa share pandangan ke depannya, rencananya gitu. Iya, sebenarnya pas mulai masuk ke tahun ini 2021 seperti yang kita bilang dari pas tahun lalu ke sini kayak bisa nggak ya udah ngadain event kelas-kelas ini gimana ya, masih banyak kebingungan gitu ya, mungkin juga banyak dan studio yang punya struggle yang sama gitu. Akhirnya kita cuma ya udah pokoknya minggu by minggu, bulan demi bulan ya tetap planning sebisanya yang masih reasonable gitu. Dan mulai di tahun ini sebenarnya kita udah nggak adain lagi open classes yang setiap hari Sabtu, tapi kita jadi fokus balik lagi ke rootnya, akarnya memang di contemporary dance gitu. Jadi aku lebih mau nurture dancers lagi yang memang mereka pengen tahu nih contemporary dance itu apa, dan baik mereka yang udah pernah nyobain untuk mendalami lagi tekniknya lebih dalam, lebih ngertiin lagi understand their body and how to move and all that. Jadi sebenarnya ada satu rahasia apa enggak nih ya? Ya rahasia tadi kita boleh bocor-bocorin sedikit. Iya, jadi aku bakal rilis kurikulum dari Inspire Moves buat contemporary dance. Mungkin biasanya kita untuk sekolah-sekolah tari ada juga beberapa yang pakai kurikulum dari luar ya, which is very good dan sangat terstruktur dan sangat membantu kita sebagai penari untuk improve. Tapi di kali ini ya aku pengen untuk ini bisa menjadi suatu legacy dan dari orang Indonesia juga dan buat orang Indonesia juga. Semoga ini bisa sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman penari untuk kalian yang mau belajar kontemporer nantinya. Jadi kurikulum ini bisa dibawakan di studio-studio lain juga. Gitu. Oke, jadi mau join dan ini kan banyak yang suka ya mungkin lihat di Soiting Weekend Dance atau apapun itu contemporary, tapi bingung kan di Indo di mana ya gitu kan, jarang banget dan untuk belajar bener-bener dari basic technicalnya ya jarang banget. Nah di sini sudah disediakan gitu kan, kalau pengen langsung lah cari nih Inspire Moves. Nah mungkin aku mau tarik mundur sedikit nih. Tadi kan kita dengar ya kalau misalkan Cici itu kan bener-bener visioner banget nih. Udah nge-planning nih, di tahun ini ada tapi tiba-tiba pandemi nih. Berarti Cici tuh termasuk banting setir dong ya. Semuanya ada yang bisa dan ada yang tidak. Tapi yang belum dilakukan kemarin apakah Cici akan lakukan? Atau kayak enggak deh, udah nggak bisa gitu atau apa gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi salah satunya sebenarnya pas di tahun pandemi itu 5 tahunnya Inspiro dan kita mau ngerayain pertama kalinya recital karena sebelumnya Inspiro sebagai wadah itu kita baru ngadainnya tuh pindah-pindah tempat karena belum ada studio ini. Nah studio ini baru mulai di 2019. Jadi sebenarnya kita setahun baru mulai udah running baru mau kayak gitu kan terus ke pandemi gitu. Jadi itu salah satunya recital yang live performance kita nggak bisa adain dulu padahal udah audisi dan kita udah latihan kayak 2 kali gitu. Jadi di tahun ini di sekitar bulan Maret sama April kita buatnya jadi berubah dalam bentuk video project gitu. Jadi itu yang belum kesampaian sih, recital untuk ya buat murid-murid celebrate dance. Semoga itu bisa diadain entah itu baik di tahun depan atau mungkin ya saat waktunya udah memungkinkan. Yes, amin. Nah tadi yang menarik juga kemarin Cordial minta Cijes untuk memberikan sebuah persembahan. Arian ya, karena satu yang aku paling suka tuh dari Cijes kalau dia udah nari itu narinya bener-bener impromptu ya, nggak direncanain, nggak ada koreografi, ya udah dance langsung. Itu kita suka banget dan aku pengen orang-orang dance. Gitu ya. Aku pengen orang-orang lihat nih gimana serunya dan Cijes mungkin akan nari juga sama anaknya. Kayak penasaran kayak gimana? Mungkin teman-teman mau lihat dulu mana anaknya Cici. Lagi udah konten, dia udah mulai. Dia mulai.
Oke, Kayak udah siap-siap di backstage. Kalau kalian nggak sabar, kita lihat langsung ya. So guys, jangan check out dulu. Check outnya abis performance ini, oke? Ya, let's go. Ladies and gentlemen, this is it. Jessica Christina. Yeah. Entaya. Oke guys, tadi kan udah lihat kita semua menari. Jess pastinya lama-lama semua pokoknya semua selalu dadakan ya. Yes, sekali. Tapi keren banget, aku bener-bener tadi Wah, gila. Nggak menyangka bisa jadi begitu ya. Itu udah Betul, kayak betul. sebuah performance untuk apa ya, yang di gedung-gedung gitu. Betul. Mewah. Jess sama Taya ya, kalian harus banget nonton. Yes. Jangan sampai kelewatan. Oke, mungkin kalau disimpulin dari obrolan kita hari ini ya, Ya. sama Cordia, sama Jess, siapa lagi? Mungkin kalau kita tadi kan dari sisi apa ya, manusia ya, dari iya. sisi Iya. orang pada umumnya. Cuman sekarang kita bicara sebagai dancer, sebagai artis, sebagai seniman. Ya intinya kita kemarin kena pandemi boleh stop, tapi itu hanya untuk kita berpikir sejenak, tapi jangan berhenti. Yes. Itu kita ibaratnya rehat, dan kita selama ini udah bertahun-tahun nggak ada istirahat, capek-capek, show, latihan, perform segala macam. Nah kebetulan datang pandemi, akhirnya kita diberi waktu untuk rest dan memikirkan goals kita untuk kedepannya, dan alhamdulillah banyak yang menemukan gitu ya. Seperti kita ketemu Staycation, seperti Kodira dan Cijan menemukan Inspire Move dan Art Space ini gitu ya. True. Ada lagi? Ya, jadi memaksa kita untuk malah berpikir di luar dari zona nyaman kita. Yeah. Mungkin sebenarnya itu udah terlalu nyaman kali ya. Keseharian kita sebagai dancer, sekarang tiba-tiba dikasih yang nggak nyaman, akhirnya kita jadi berpikir keras gitu ya. Dan malah jadi sesuatu yang ide baru lagi. Ide baru lagi, fresh. ya. Bad situation itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memperkuat kita justru ya. Iya. Betul sekali. Tergantung kita menyikapi segala Iya. suatu Betul banget. kondisi. Yang kayak waktu itu juga udah kalau kalian nonton episode kita dari awal ya, yang pernah gue bilang guys, jangan pernah berpikir out of the box, pikirnya harus without the box. Tanpa kotak ya, jadi jangan di situ aja. Jangan semangat tapi itu. Sekarang udah mulai berapi-api ya kan? Kita harus cyber lagi. Oke. Iya tadi ingetin Jess bilang sebenarnya selain terlalu nyaman, kadang mungkin kita juga terlalu sibuk dan terlalu fokus sama diri sendiri, sampai akhirnya mungkin hal-hal lain yang sebenarnya juga penting jadi terlewatkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya saat-saat ini kita jadi ngelihat lagi mana sih sebenarnya yang esensi di dalam hidup kita, apa sih yang menjadi prioritas dan apa yang sebenarnya terpenting gitu, untuk kita bisa take a step back tapi jadinya hidupnya lebih berkualitas. Ya, true. Kalau buat gua pribadi, experience konten video kali ini buat gua kayak, you know what, kita semua itu
apa ya, DNA-nya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu nggak akan hilang sih. Yes. Jadi mau pandemik masuk pun buat gua itu cuma sementara gitu. Tapi ketika kita berkumpul, ketika kita saling sharing, saling support gitu, saling encourage gitu, tiba-tiba kita bisa bikin konten yang mendadak. Dan gua tadi enjoy banget every individual dancer, dan gua juga kaget ternyata jago semua. Oke. Dan jiwa dancer saya juga hampir keluar. Jadi ya, I'm so grateful dengan relationship ini dan konten video kali ini sih. Oke, so thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi kalian sebuah insight. Yes. Kita juga mau makasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih. Sudah welcome kita di sini ya. Betul. Meluangkan waktu dan kita tiba-tiba ditodong nonton. Nah. Semoga kedepannya buat Inspiramus semakin lancar Amin, jaya, Steve. dan Amin. semua kegiatan yang sempat terhambat oleh pandemi Betul. next time langsung dihajar. Recycle life-nya ya harus. Tuh, semangat. Okay, so don't forget to enjoy your life. No matter how hard it is, Always remember. Kecap pahit Karena hidup gak selalu manis. Say your place, check out. thank you.